Halo Mbak Erwin, salam kenal. Oke, nah ya saya mau sharing mengenai apa yang Prudential ubahkan dalam hidup saya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada Q&A buat lucu-lucuan aja di belakang, self teknik, ya bisa juga kita ngobrol. Oke, boleh masuk ke bahan langsung? Oke, saya siapkan slide-nya bentar ya. Boleh. Oke, Sip. nah saya mau nanya dulu nih teman-teman, boleh ya raise hand, saya lihat di partisipan, siapa di sini yang waktu jalanin bisnis Prudential belum pernah kerja nih sebelumnya, jadi nggak ada pengalaman kerja, atau udah jadi agent. Oke, ada nggak teman-teman? Kalau ada yang belum pernah kerja sebelumnya, boleh raise hand dong. Wah, nggak ada nih ya. Berarti rata-rata semua udah ada pengalaman. Wih, Bro Reski juga sama ya kayak saya ya. Belum pernah kerja langsung nyemplung. Teman-teman, boleh next. Oke. Nah, teman-teman sekedar perkenalan. Em, Oke, ini adalah cerita saya sebelum saya bergabung di Prudential, teman-teman. Next lagi. Ya. Oke. Ini kenapa di saya kelihatannya slow ya, kayak nge-lag. Nah, dah. Nah, teman-teman, ini saya memperkenalkan ini keluarga keluarga saya, teman-teman ya. Jadi, saya yang pakai baju putih, yang beneran rambutnya keriting tuh adik saya, yang cowok, teman-teman ya. Terus, kalau yang cewek pakai baju coklat itu adik saya yang cewek, yang pakai baju jeans biru itu istri saya. Nah, sebelah kirinya itu adalah mantan pacar adik saya, putus ternyata mereka ya, tapi fotonya belum diganti, ya nggak apa-apa lah teman-teman. Nah, jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara, teman-teman. Jadi yang saya mau share adalah begini, em, kehidupan saya waktu kecil kurang gitu oke. Papa saya dari background keluarga saya ekonominya oke lah, teman-teman, dari keluarga menengah. Papa saya punya pabrik, mama saya ibu rumah tangga. Tapi papa saya sakit, teman-teman ya. Papa saya kena sakit, kemudian mengakibatkan papa saya harus di rumah sakit bertahun-tahun. Paling lama papa saya tuh dirawat, bentar ya. Sakit itu kelas 2 SD, meninggal kelas 5 SD. Papa saya itu dirawat di rumah sakit selama 2 tahun penuh, teman-teman. Jadi bobo di rumah sakit, kalau teman-teman hitung sekitar 2 tahunan. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa hancurnya keadaan finansial kita saat itu. Hancur parah, teman-teman. Sampai pabriknya disita sama bank, rumah disita sama bank, mobil dijual, kita nggak punya apa-apa. Nah, singkat cerita, bahkan di kelas saya SMP 3 pun mama saya panggil saya, mama saya yang di tengah, teman-teman. Mama saya ini eh, apa namanya, saat ini kondisinya terkena gagal ginjal. Mama saya terkena gagal ginjal, nasabah Pru juga, semua klaim udah beres, dan mama saya rutin cuci darah seminggu 2 kali. Jadi sekarang seger banget ya, tapi ya minus nggak punya ginjal aja gitu, teman-teman. So di SMP 3 itu, mama saya panggil saya, dia bilang dia nggak bisa nemenin saya lagi, dia harus pergi ke luar untuk menghidupi kami bertiga. Jadi poinnya adalah begini, jadi masa kecil saya itu, saya tinggal di Jakarta, dikontrakin satu rumah di gang bersama saya dan 2 adik saya, teman-teman. Jadi praktis SMA 1 saya udah mulai jalani hidup saya sendiri deh. Mandiri nggak? Ya dibilang mandiri lumayan lah, teman-teman, tapi tetap aja mandiri yang tidak bertanggung jawab gitu loh, teman-teman. Itu adalah masa kecil saya. Boleh di next. Terus Cedar seperti apa sih zaman dulu? Saya juga mulai dari SMA mulai kecanduan yang namanya game online, teman-teman ya. SMA saya mulai main namanya Counter Strike. Saya nggak tahu deh si Darman tuh hobi main game online apa enggak ya. Saya hobi banget main game online. Sampai nginep-nginep, mulai SMA 2, SMA 3, udah mulai nginep-nginep di warnet, udah mulai kenal Dota. Kemudian kuliah saya ambil mana? Saya kuliah ambil di Untar, teman-teman. Saya kuliah di Untar, kalau di Jakarta tuh saya ambil ekonomi. Nah, ini adalah teman-teman kampus saya. Counter Strike suka dong, nggak ada laki yang nggak suka Counter Strike ya. Kalau nggak suka Counter Strike zaman dulu, saya ragukan kelelakiannya, teman-teman ya. Habis dari CS, main Dota, di kampus itu semester 1, semester 2, semester 3 saya belajar. Saya SMA bandel, suka berantem, ikut geng motor juga waktu SMA. Waktu kuliah semester 1, 2, 3 tambah berantakan lagi, teman-teman ya. Udah kenal dugem pertama kali, terus tahu bolos. Jadi itulah background saya sebelum masuk ke Pro. Semester 3 itu IP saya 1,9, teman-teman.
sambil ekonomi IPS 1,9, saya tumbuh jadi anak yang ya jalan hidup hari ini untuk hari ini. Jadi kalau kayak orang-orang gitu ya, mamanya bekerja buat anaknya pinter, mamanya bekerja buat anaknya bagus nilainya. Oh, kalau saya nggak boro-boro, teman-teman ya, boro-boro. Tapi saya nggak pernah ngelawan mama saya, nggak pernah. Gitu. Saya jalan hidup gitu-gitu aja. Di semester 3, merupakan titik balik dalam hidup saya pertama kali. Saya sadar bahwa saya bukan anak orang kaya, dan yang membuat nilai saya rusak adalah pergaulan saya pindah pergaulan. Pindahnya ke orang-orang yang teman-teman lihat nih di foto-foto ini. Nah, ini adalah teman-teman saya yang ada beberapa dari mereka menjadi tim saya, sekaligus menjadi nasabah saya juga. Gitu, teman-teman. Nah, mereka yang anak yang bagian yang pinter-pinter, teman-teman ya. Saya bareng sama mereka. Next. Nah, ini yang saya lakuin itu teman-teman di kampus, teman-teman. Jadi, saya juara Dota Untar 3 tahun berturut-turut, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya ada pertandingan satu kampus, juaranya tim kita. Terus saya juga main Crossfire, ya itulah yang saya kerjain, happy-happy aja gitu. Bayangan buat sukses, bayangan buat dapat income gede, boro-boro. Yang saya pikir hidup hari ini, untuk hari ini. Begadang di warnet, sehari makan Indomie 2-3 kali, minum teh botol, nggak mati-mati kayak kecoa, udah biasa teman-teman. Itulah yang saya lakuin teman-teman. Nah, lanjut boleh next. Terus Eder, gimana ceritanya? Kok bisa bergabung sih sama Pru? Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi gini, saya percaya setiap dari kita punya Tuhan. Walaupun saya bandel-bandel gitu, saya masih ada dekat-dekatnya deh sama Tuhan. Saya masih ngomong sama Tuhan, Tuhan saya bingung nih, saya lulus mau kerja apa. Teman-teman tahu nggak, saya doa apa? Saya doa sama Tuhan begini, Tuhan saya pengen satu kerjaan yang gajinya gede, bosnya nggak marahin saya kalau saya bangun siang, dan saya bisa main game senyaman-nyamannya. Dulu pikirannya begitu. Habis saya doa, saya tunggu dong doa saya dikabulin. Boro-boro, teman-teman ya. Nggak ada, doanya nggak terkabul saat itu. Gitu. Tapi doanya saat itu memang benar, saya pengen kerja yang income-nya gede, dan nggak ada bos yang ngomel-ngomel. Habis saya doa, saya tunggu doanya nggak dijawab, ya udah saya main game lagi, teman-teman ya. Nikmatin hidup lagi, seperti itu. Nah, waktu terus berlalu sampai akhirnya uh, udah di hari akhir deadline, udah skripsi, udah saya bingung nih, gue mau kerja apa, gue mau kerja apa, gue mau kerja apa. Sampai dulu saya punya mantan pacar, jadi pacar sebelum istri saya yang sekarang gitu ya. Saya mantan pacar. Nah, begitu saya pacaran itu hobinya nonton, teman-teman. Jadi saya punya SOP, hari Sabtu itu saya datang ke saya datang ke mall namanya Puri Indah Mall. SOP saya adalah beli tiket. Habis beli tiket, kalau nggak makan, saya pasti ke Gramedia. Saya duduk di Gramedia, saya berdiri di Gramedia, saya baca gratis tuh buku. Habis saya baca gratis tuh buku, saya inget banget buku yang saya baca yang pertama itu karangan Pak Heru Manulife, judulnya Menjual Asuransi Mudah. Asuransi itu mudah. Disitulah saya pertama kali tahu bahwa ada namanya profesi agen asuransi. Saya baru pertama kali tahu profesi itu. Nah, dari situ saya pikir, ternyata ada ya kerjaan jadi agent. Gue jadi pengennya jadi agent, itu poin pertama saya tahu. Kemudian kan minggu depan saya konsisten dong, saya pacaran lagi. Nah, minggu depan saya konsisten, saya pacaran lagi. Apa namanya? Saya pengen saya datang lagi, saya baca buku Brian Tracy, judulnya adalah Psychology of Selling, teman-teman. Saya baca di situ. Nah, di Psychology of Selling itu dia bilang katanya begini, teman-teman boleh deh dengar, bagus banget, ini mengubah mindset saya. Dia ngomong gini, kalau kamu bukan orang yang punya modal besar, dia bilang huge capital, modal gede, dan kamu pengen jadi orang kaya, jalan satu-satunya adalah kamu harus masuk ke dunia penjualan. Dan dunia penjualannya nggak bisa semuanya main dijual. Dunia penjualan cuma ada 3. 1, properti. 2, asuransi. 3, saham. Dia cuma ngomong gitu doang. Karena saya nggak ngerti apa-apa. Properti saya nggak ngerti. Saham saya nggak ngerti. Asuransi baru kemarin saya baca bukunya, teman-teman. Jadi saya langsung mantap. Saya pikir, oke, aku pengen jadi agen asuransi. Blank, nggak tahu apa-apa, teman-teman. Oke, ini boleh deh videonya disorot ke saya deh, biar nggak bosen liatin tulisan graduation terus. Nah, boleh diganti ke aku ya.
Oke, bentar ya. Oke. Bentar. Ini kalau view-nya, bentar. Berarti aku stop sharing dulu ya? Ya, Ya, oke. Nanti baru kita sip. kembalikan ke Oke. slide lagi. Nah, nanti kalau ke bagian strategi. Nah, ya udah kayak gitu, udah tuh. Aku pikir kan, oke, gue pengen jadi agent nih. Gimana ya caranya? Saya datanglah ke kampus, teman-teman. Saya datang ke kampus, ke bundaran yang tadi. Saya ngomong gini, gue pengen jadi agent dong. Gue pengen jadi agent Prudential. Ada yang tahu nggak caranya? Wah, tiba-tiba datang 5 orang langsung. Udah sama gue aja, ada ceritain mengenai leadernya. Udah sama gue aja, ada ceritain mengenai leadernya. Lima-limanya cerita semua mengenai leadernya. Dan aku bilang, suara gue kurang keras ya? Ya, mungkin boleh sedikit lebih kencang, Bro Oh, Eder. oke, sebentar. Saya keluar dulu sebentar dari ininya. Ini berarti batasnya. Bentar-bentar. Oke. Bentar, saya nyambungin lagi. Mestinya kalau udah kayak gini udah keras nih. Sebentar ya. Oke. Karena ini lagi bagian seru-serunya katanya, jadi harus lebih keras. Nah, kalau begini suaranya udah oke belum? Oke, cukup jelas. Cukup jelas ya. Man, kalau nggak jelas lu langsung pop up di chat ya. Soalnya gue pakai Samsung Buds nih. Kadang-kadang kalau dia error, nggak Ya terlalu udah bagus. oke suaranya. Udah bagus ya? Yes. Udah lebih bagus. Iya, ya bro. Oke. Gue lanjutin lagi. Lanjut ya. Sorry. Oke. Infoin ya kalau nggak oke biar maksimum. Nah, udah kayak gitu, mereka tawarin gue dong lima-limanya gitu. Mereka cerita. Lima-limanya gue nggak ada yang cocok. Maksudnya gini, gue ngeliat, lu nawarin gue bisnis ABC, tapi kelakuannya seperti itu. Intinya, dari 5 orang yang nawarin saya itu semua, saya nggak ada yang ikut, teman-teman. Terus, kapan, Darko, lu bisa tergabung jadi agent pro? Gimana ceritanya? Nah, singkat cerita, bisa tergabung jadi agent pro gara-gara dulu waktu gue di kampus, gue demen banget yang namanya sewa komik. Gue nggak tahu deh kalau di tempat kalian tuh kampusnya ada tempat penyewaan komik apa enggak zaman-zaman dulu. Kalau di kita ada. Jadi, kalau misalnya kampus, gue ke kampus nih jam 7:30. Yang gue lakukan adalah gue sewa komik kayak Dragon Ball, kayak Kung Fu Komang, kayak Hage Maru, kalau teman-teman masih ingat. Itu episode 1-31. Gue bawa tuh ke kelas komiknya. Gue taruh. Waktu dosen mulai ngajar, gue mulai buka komik. Selesai komik gue habis 31 komik, itu biasa udah jam 4:30, gue main Dota. Nah, itu setiap hari gue lakuin di kampus, mostly. Jadi makanya indah banget, pokoknya hidup gue paling indah ya waktu kuliah gitu loh. Cuma minus nggak ada duit aja gitu loh, teman-teman ya. Nah, gue inget dulu waktu gue lagi mau sewa komik, Koko yang punya tempat sewa komiknya nih teman-teman, itu ini ngomong sama gue begini, dia lagi duduk pegang laptop gitu ya, terus gue lewat, terus gue bilang, kok lu ngapain? Terus dia ngomong gini, ini leader, gue lagi bikin proposal Prudential, bagus deh, lu cuma bayar 500.000 sebulan, setahun 6 juta, 10 tahun 60 juta, ini benar-benar dia ngomongnya begini ya. Kalau lu nabung di bank, kan duitnya hilang. Tapi kalau lu nabung di sini, kalau masuk rumah sakit lu dibayarin. Kalau lu amit-amitnya naik motor, terus sorry lu meninggal, dia kan lebih tua daripada gue, dia ngomong enak gitu. Kalau lu meninggal, lu nggak usah khawatir, ada uang buat orang tua lu. Jadi orang tua lu punya rasa bakti ke mereka. Tapi kalau nggak terjadi sesuatu, duitnya semua balik semua. Kan dulu kan cara nawarinnya begitu kan, ngaco kan. Nah, itu kejadiannya semester 5. Gara-gara itu, terus gue inget, waktu itu si Koko itu nawarin gue produk apa ya, bagus banget. Kalau produknya kayak gitu, gue pasti bisa jualan. Gue ngomongnya begitu, gue pasti bisa jualan. Nah, gue samperin dia tuh. Habis gue samperin dia, terus gue ngomong sama dia, Kok, oh Eder, lu mau sewa komik apa? Enggak, gue gak mau sewa komik, gue pengen jadi agent. Tiba-tiba muka dia happy. Gue gak tahu kenapa, bener-bener gue gak ngerti saat itu kenapa muka dia tiba-tiba happy gitu. Oh iya, gak apa-apa, bisa kok. Lu nanti ketemu Mas Susok sama Sukme gue ya. Dia bilang, kapan kok? Ada acara deh, nanti datang aja. Nanti gue infoin lu ya, tanggal segini. Dia telepon dulu tuh Sukme-nya. Oke, tanggal segini ya. Udah, pokoknya gue lupa tanggal berapa. Pokoknya gue kan orang sanguin. Jadi lu bisa ya, jawaban orang sanguin pasti apa? Oh ya udah kok, iya aja. Nah, akhirnya gue oke untuk datang. Oke, kita skip forward nih sampai di hari H. Teman-teman, lu tau nggak? Saking gue demennya main game, saya itu tinggalnya di warnet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu tempat tinggal saya dulu sebelum saya jalanin bisnis Prudential di usia saya lah 20-21 lah ya.
Pokoknya 18, 19, 20, 21 tuh tempat tinggal saya di sini nih. Lantai 1 parkir motor, lantai 2 warnet, lantai 3 warnet, lantai 4 ruko, lantai 4 kamar kosong. Nah, itu saya ngekos di situ sendiri. Jadi hari itu buat saya tuh surga banget, teman-teman. Nah, habis dari situ akhirnya tibalah di hari H. Nah, di hari H itu em, saya bangun pagi, saya jarang banget bangun pagi. Saya bangun paling pagi jam 11. Karena saya tidur jam 4. Main Dota kan berlima. Seru. Kalau misalnya bangun, pasti begadang gitu, teman. Hampir setiap hari, apalagi setelah udah lulus, udah selesai skripsi. Hari itu saya bangun pagi, udah seger, udah mandi, udah pakai celana panjang. Dari bawah ada suara kayak gini. Der, Dota, kurang satu, kurang satu. Waduh, teman-teman, itu ya buat orang yang main Dota pasti ngerti banget. Berat rasanya, bener nggak? Gue mikir, Dota seminar, Dota seminar. Akhirnya gue memilih yang terbaik buat hidup gue dong, yaitu main Dota. Jadi gue memutuskan untuk ya udah gue ganti celana pendek, siap-siap nih buat main Dota ke bawah. Tapi kan udah janji, betul nggak? Gue ambil handphone, nah ini remote AC ya teman-teman ya, seolah-olah nih handphone. Gue mau bilang sama orang yang undang gue bahwa gue lagi sakit. Belum gue telepon, baru gue ngomong nih. Oke, gue mau bilang gue sakit. Belum gue telepon, handphone gue getar. Waduh, namanya Mark ya. Itu yang ngundang gue namanya Mark. Si Mark nih. Udah deh, gue angkat. Halo, kok. Der, gue udah di bawah ya. Nah, rumah gue kan warnet. Dia bisa datang kapan aja, ya kan? Wah, mati nih, gue bilang. Kan waktu itu kan gue naik motor. Gue udah bohong sama dia. Gue bilang gini, aduh, kok gue lupa loh. Helm gue hilang. Padahal ada. Helm gue hilang kok. Nanti kalau kita ke Sudirman, naik nggak pakai helm, ditangkap polisi. Tahu nggak sih kokonya ngomong apa? Tenang, Der, udah gue bawain. Jadi, dia dateng, udah ke rumah, plus dia udah bawain helm. Udah, saya ngerah, akhirnya saya ganti celana pendek saya ganti celana panjang, saya berangkat, teman-teman. Saya berangkat pertama kali, saya ikut yang namanya BOP. Saya nggak tahu di tempat teman-teman namanya apa, BOP atau NBO. Saya ikut, saya duduk manis di situ. Yang bawa bagus banget, lucu, bukan bagus sih, lucu banget. Intinya, sejam BOP itu ya teman-teman ya, sejam BOP itu yang bawain ngomong, dalam 5 tahun, income udah 100 juta. Udah, yang satu cuma itu doang. Percaya nggak? Enggak. Teman-teman, kalau mau jujur, sampai sekarang saya masih diledekin sama adik-adik saya, terutama sahabat-sahabat saya. Saya waktu masuk Prudential dibilangin 5 tahun, 3 digit. Saya kagak percaya, teman-teman. Jujur aja. Saya cuma bilang gini, gue dapat income, itu kita ngomong 2009 ya, saya dapat income, 1 bulan 20 juta aja, gue udah seneng. Nggak usah 100 juta, nggak usah. Itu yang mendasari mindset saya untuk masuk. Udah gitu, saya ngeliatin, selesai acaranya, duduk, saya ingat banget, saya dikasih makanan, dikasih hokben, saya makan dengan lahapnya, orang yang ngundang saya datang dan tanya, kayak contoh, misalnya gue nanya Darman, gimana Man, bagus gak acaranya? Si Darman jawab, iya, gue jawab dong, bagus. Pokoknya kan gini lah, bagus jelek dikasih makan, lo tau diri lah ya, pasti bilang bagus lah gitu kan. Bagus, udah makan. Jadi bilang gini, Dar, nah tuh, lu lihat di situ, nah itu susuk gue tuh. Nanti susuk gue samperin lu, kayak bilang. Lu ngobrol ya sama dia ya. Saya salah lihat orang, teman-teman. Jadi, orang yang ditunjuk siapa, orangnya kelihatannya mukanya baik-baik, orang normal lah. Waktu habis saya selesai makan, ada orang. Ini saya kasih tahu, kata teman tadi lihat leader saya kan di Sunday Farms. Leader saya, tingginya itu 180-an cm. Nah, teman-teman lihat tangan saya nih ya. Tangan saya ini, teman-teman potong setengah, tambahin di sini. Jadi jarinya dia itu gendut-gendut, teman-teman. Tangannya gede. Di kantor, leader saya tuh dipanggil tangan PADD. Jadi kalau muka lu ditabok, PADD-nya keluar, teman-teman. Terus udah gitu, leaderku itu orangnya keras, teman-teman. Jadi dia orangnya koleris melankolis. Jadi mukanya bener-bener udah kayak mafia Hongkong, bener-bener. Wah, udah bener-bener dah. Nah, sedangkan saya kan orangnya ramai begini. Nggak bisa diem ya. Wah, ketemu sama dia, waduh gila. Itu bener-bener rasanya tuh kayak terintimidasi banget deh. Jadi saat itu dia datang di samping saya, duduk di sebelah saya, dan dia ngomong gini, gimana bisnisnya? Bagus. Nah,
Mati nggak lu? Lu mau jawab apa? Lu pasti jawab bagus lah, nggak mungkin kagak. Pasti lu bagus kok, bagus, bagus. Ambil makan Hofben, gue bersumpah gue nggak akan datang ke kantor ini lagi. Gue ingat banget. Nah, pertanyaannya ketika gue bilang gue nggak datang ke kantor ini lagi, kenapa gue masih tetap ada? Karena istrinya datang. Istrinya datang, mereka menjalankan bisnis ini pasangan. Itu keuntungannya kalau Anda menjalankan bisnis ini berdua. Istrinya datang, "Hai Eder, apa kabar? Kenalin Puni. Eder kuliah di Untar juga ya? Cici juga kuliah di Untar. Ekonomi ya? Iya, Cici juga ekonomi, ambil akuntansi." Oh, pokoknya dia ramah dan dia sanggup kayak saya. Dan kita bondingnya cepat, terus dia ngomong gini, "Ya udah ya, Eder jadi agent ya? Ya, udah ya, langsung daftar aja ya." Saya kan orangnya nggak enak kan teman-teman, saya tuh sangat pragma. Jadi udah saya iya jadi agent. Jadi awalnya jadi agent ya cuma begitu. Ada pikiran sukses? Kagak ada. Pikirannya pokoknya cuma dapat income 1 bulan 20 juta. Udah, jadilah saya agent. Saya jadi agent. Teman-teman tahu saya jadi agent 3 bulan pertama, saya berpikir indah. Wah, gue akan prospek semua teman kampus gue. Jawabannya semua setiap orang yang saya prospek selalu jawabannya bagus, teman-teman. Saya prospek, bagus, Der. Cuma gue belum kerja, jadi gue nggak ada duit. Yang udah kerja saya prospek, jawabannya gini, bagus, Der. Cuma gue baru kerja. Saya gaji pertama, nggak ada yang closing. 3 bulan, lu bayangin. Emak gue telepon kan. "Ma, aku udah kerja." "Di mana?" Dia nggak tahu Prudential. "Di mana?" "Di Prudential." "Wah, selamat ya. Tapi nggak digaji ya, Ma." Mak gue ngomong gini, "Lu goblok amat. Gue kuliahin, lu kerja malah nggak digaji. Terserah lu deh maunya gimana. Pokoknya abis dari lulus, gue kasih duit jajan lu 3 bulan, abis itu udah. Lu mau ngapain, terserah lu." Soalnya saya dikasih duit jajan 3 bulan, dikasih duit buat beli baju, celana, meja bahan, udah sisanya dilepas. Dan teman-teman bayangin 3 bulan. Saya jalanin ketemu orang sehari 2, sehari 1. Kalau orang yang mau ketemu gue mau lah ketemu orang. Masalahnya orang yang mau ketemu gue, itu problemnya gitu loh. Saya coba, singkat cerita, closingan saya 0. Saya udah mulai ngerasa kayak ini bisnisnya nggak cocok buat saya. Akhirnya, saya udah ngerasa nggak oke, saya ngerasa udah nggak cocok. Saya memutuskan untuk, gue kalau misalnya nggak closing-closing juga, mungkin bukan bidang gua kali. Nah, tapi teman-teman, saya buka satu rahasia yang teman-teman harus tahu. Selama 3 bulan itu, kan diajarin cara prospek sama dia. Saya nggak pakai cara prospeknya. Saya pakai cara prospeknya saya. Jadi kalau saya misalnya ketemu Bro Erwin, ketemu Ibu Mita nih, saya kalau ketemu langsung saya lihat di Facebook tanggal lahirnya berapa, begitu waktu ketemu saya langsung ketemu ngobrol-ngobrol, "Ci, ini ada proposal bagus." Langsung begitu teman-teman. Jadi saya nggak pakai pembukaan. Zaman dulu tuh acara Pak Ali, teman-teman pasti tahu lah semua cara Pak Ali itu. Tapi zaman dulu itu cara Pak Ali itu efektif banget loh di Jakarta. Kalau boleh jujur, teman-teman, dari saya agent sampai saya agency manager 4 tahun, itu saya cuma tahu satu cara, Pak Ali doang. Cara itu doang yang saya tahu, teman-teman. Saya pakai itu doang. Nah, saya nggak pakai, karena saya pikir cara ini terlalu konyol. Jadi hari itu saya nggak pakai, saya nyerah sendiri. Akhirnya saya bilang gini, udah deh, gue pakai deh tuh si Ali ceritanya. Kalau gue nggak closing juga, ya udah, berarti emang nggak cocok. Singkat cerita nih teman-teman ya. Di closing, saya nggak tahu closing apa enggak, saya telepon lah teman mama saya. Saya telepon teman mama saya yang udah lama nggak ketemu. "Halo Tante," saya bilang. "Tante, ini Eder yang mana ya? Eder anaknya siapa gitu lah teman." Sebentar nih ada suara masuk nih, kayak keputus nih. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sorry. Suaranya udah balik lagi belum? Barusan ada WA call masuk soalnya. Udah balik lagi kok. Udah balik lagi ya? Sip. Oke. Oke, biar baterainya nyala lagi. Sip. Oke, saya lanjutin teman-teman. Saya kontak dia, habis saya kontak dia, "Oh iya, kenapa Tante, saya ada survei dari kantor, boleh nggak izin jadi responden saya?" "Oh, datang aja." Udahlah, saya datang tuh dengan perut udah rasanya mual, deg-degan, takut. Ini suara masih ada ya? Man, suara oke ya? Pokoknya kalau suara hilang, kasih tau gue. Nah, oke. Ada, suara Dengan masih ada. suara, oke. Dengan
mual dan segalanya. Pagi-pagi gue datang ke tempat dia, baru sampai rumah dia di depan pagar, saya nengok sebelah kiri. Saya ngelihat hal yang paling menyeramkan yang agent baru dia. Nah, saya boleh tes nih ya. Saya nanya sama Angel, kira-kira kalau lu jadi agent baru, Angel, terus gue bilang gue melihat hal yang paling menyeramkan di depan pagar rumahnya dia. Kira-kira apa? Bukan anjing, Gel, tapi kira-kira apa? Ini ada namanya Angel, ada namanya Angelin, boleh dua-duanya jawab. Oke. Nah, yang paling menyeramkan lihat suaminya. Enggak. Yang gue lihat adalah, jadi lu bayangin, 90 hari berturut-turut saya ditolak. Saya baru sampai ke rumah orang itu, saya nengok sebelah kiri, yang saya lihat adalah surat laporan transaksi segepok, Prudential, Manulife, AIA. Waktu gue nengok ke kiri, gue udah bilang, gagal lagi nih gue. Saya udah bilang kayak gitu, teman-teman. Jadi saya datang, tapi saya sebenarnya udah males hari itu prospek. Cuma itulah, katanya motivator, katanya speaker di kantor, kan katanya kalau belum ada yang prospek, belum sah. Oke, karena saya udah hopeless sama Prudential. Gue ikutin. Saya masuk, saya mulai market survei, saya mulai nanya, Pak Reski, menurut Pak Reski penyakit apa sih yang paling berbahaya di Indonesia? Jantung, kanker, tumor, apa stroke, dan teman-temannya lah. Setelah selesai semuanya, bagus, kata si tantenya. Habis zaman dulu alasannya juga sama ya, udah punya asuransi ya. Nah, habis dari situ, tantenya nanya, perusahaan apa sih? Oh, Prudential. Oh, Prudential. Tante udah punya. Dalam hati gue udah tahu, ya kan? Iya, udah nggak lanjut, nggak boro-boro HO ini itu kan agent baru, udah gitu udah lemes teman-teman. Terus ngobrol, tantenya nanya, Heather abis dari sini mau kemana? Ngurusin klaim tante, ntar sore gitu kan kita bilang toko sepi pun nggak bilang nggak boleh dong pemali bilang toko sepi ya kan? Oh iya, tante mau kemana? Tante pengen ke kantor, jadi dia tuh kerjanya di Glodok teman-teman. Dia kerjanya di Glodok. Saya tanya, dan dia kalau kemana-mana naik kendaraan umum. Oh gitu. Tante kerja di Glodok naik apa tante? Oh tante naik mikrolet dan naik segala macem. Dia bilang, Eder anterin aja. Oh nggak apa-apa. Dianterin nggak apa-apa tan. Singkat cerita saya anterin dia sampai depan kantornya dia. Saya mau ngegas motor saya. Der, masuk dulu. Waduh, kenapa nih? Saya masuk dulu. Tau nggak tantenya ngomong apa? Gini. Der, tadi kamu ngomong apa sih? Coba terangin ulang. Jadi dari tadi gue ngomong, dia kagak dengar, teman-teman. Saya terangin ulang, saya Pak Ali ulang, dan hari itu saya sangat yakin apa yang saya ngomongin cuma saya sama Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena grogi banget. Saya grogi banget, saya takut, teman-teman ya. Udah, saya terang-terangin semuanya. Tantenya mau ngomong gini, ya udah deh, lu bikinin deh 500.000 sama 600.000 buat anak saya gitu. Lagi di hari itu saya closing 500.000 dan 600.000 pertama itu closingan saya. Wah, saya happy banget. Saya telepon leader saya bilang, Koko, akhirnya closing. Thank you, Reski. Selamat ya, Der. Nah, yang saya mau ngomong adalah begini. By the way, dari tante itu total satu keluarga besar dalam tahun itu dan tahun berikutnya total nabung sekitar 15-20 juta per bulan. 500-600 ribu. Bukan jutanya lah. Kalau ngomong case gede mah, kita ada bosnya di sini 1 biji, case-nya gede-gede, teman-teman. Tapi yang saya mau ngomong adalah begini. Jujur di saat itu udah, ya karena diantar di kantornya. Jujur di saat itu udah nyawa saya terakhir. Saya udah ngerasa udah mau muntah banget, saya udah ngerasa saya nggak cocok banget di bisnis ini. Tapi teman-teman tahu nggak, gara-gara closingan 500-600 ribu itu, ting, dan saya closing, akhirnya mental blocknya pecah. Bang, habis mental blocknya pecah, saya cuma ngerasa bahwa saya sama kayak orang lain. Closingan itu bikin momentum di dalam hidup saya bahwa saya bukan pecundang. Jadi saya berpikir kadang-kadang kalau orang nggak closing, cuma butuh 1 atau 2 closing aja. Kasarnya mobil cuma butuh didorong, akinya nyala, dan sisanya jalan. Dari situ teman-teman saya udah mulai kreatif.
closingan kedua, itu kan closing dua polis pertama saya. Polis yang ketiga, tau nggak teman saya ngapain prospeknya? Saya udah mulai otaknya jalan. Saya lagi digunting rambut, saya buka laptop, saya bikin proposal. Yang gunting rambut nanya, itu apaan? Saya prospek, saya closing 1 juta. Nah udah mulai tuh teman-teman, caranya nyeleneh, caranya aneh-aneh. Mulai mikir, siapa yang mesti gue prospek ya? Kalau teman-teman nanya, saya mesti prospek siapa? Saya udah mulai prospek yang namanya, terus gimana dari masa agent? Saya udah mulai prospek yang namanya, teman-teman ini saya, teman-teman apa? Mamanya orang tua saya prospek. Gimana dari caranya? Dari 10 saya ceritain mengenai tragedi kehidupan di keluarga saya. Dari 10, 3 mau untuk saya temuin orang tuanya. At least saya bisa main ke rumahnya. Kayak misalnya si Dharma nih lagi makan nih dia nih, ya kan? Saya main. Kan orang tua kan baik-baik kan? Makan juga sini. Kenalan. Hai tante. Ngobrol-ngobrol. Survei. Itu cara saya dapat nasabah. Terus begitu, saya mulai kreatif lagi. Kan saya nggak punya market. Teman-teman kalau lihat muka saya ini saya setengah Chinese setengah Jawa. Bapak saya Chinese sama saya Jawa, teman-teman. Sekarang mereka nikahnya beda suku beda agama, saya nggak punya saudara, teman-teman. Intinya poinnya gitu. So jadi di polis gue itu nggak ada saudara, nggak ada satu pun nggak ada, kecuali punya adik saya itu pun saya bayar gitu loh. Jadi kita ngomong gimana lu ya, nggak ada gitu. Nah, otak saya udah mulai kreatif lagi. Gimana? Makanya kalau misalnya orang why-nya udah kuat, otaknya pasti muter. Otaknya pasti ketemu caranya gimana. Karena saat itu saya nggak ada market, teman-teman. Sama sekali nggak ada market. Kalau nggak ada market, create. Tapi masalahnya create market nggak gampang. Saya ngerti kok buat teman-teman di sini mungkin yang baru, kok mau mesti prospek siapa, temen gue sedikit, ya elah sama aja, gue juga sama gitu loh. Nggak ada teman, tapi gue create marketnya. Nah, cara create market gimana sih? Cara create market saya zaman dulu akan saya sinkronin dengan cara Anda create market zaman sekarang ya. Zaman dulu misalnya gini deh, gue temenan sama Bro Erwin udah prospek nih. Habis Bro Erwin udah gue prospek, dia nggak masuk, atau dia masuk terserah deh, dia mau masuk atau nggak masuk terserah. Gue kalau nggak punya temen, gue pasti ngomong kayak begini sama dia, Win, lu ngumpul kemana sama teman-teman lu? Gue ikut dong, ajak gue pergi. Biasa gue ngomongnya begitu. Kalau kita teman hubungan baik, apalagi nasabah, pasti diajak dong kita pergi. Ya, gue ngumpul dong, ikut dong ngumpul-ngumpul sama teman lu. Pergilah, diajak saya. Habis ngajak kenalan lah berlima, berenam, ya kan? Kenalan, halo Eder, kerja di mana? Saya selalu ngomong saya kerja di Prudential. Habis saya kerja di Prudential, habis itu biasanya saya tukeran kontak BBM sama dia. Habis saya tukeran kontak BBM sama dia, kerjaannya apa? Ya, liatin story-storynya dia. Saya bangun hubungan, karena saya percaya orang beli sama orang yang dia suka. Dari 10 teman baru itu, mungkin 3 atau 4 yang cocok ya. Saya fokus sama yang 4. Kalau kita aplikasikan cara itu zaman sekarang, gampang kok cari buka market ya. Gampang kok. Kalau kenalan sama orang pertama kali, apa yang Anda cari, Anda tukar kontaknya. Instagram. Saya nggak pernah ketemu orang, nomor lu berapa? Percuma teman-teman, buat apa nomor? Nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda minta Instagramnya dia, dan dia cukup aktif, biasanya jadi nasabah saya. Kenapa? Saya bisa lihat kehidupan dia. Saya bisa follow, ini anak keuangannya gimana, barang yang dia pakai apa. Kalau mau ngobrol juga jadinya nggak basa-basi, karena sesuai gitu loh. Karena tahu, dibandingkan gue ngomong sama si Darman gini, Man, apa kabar? Itu udah pasti basi punya, udah pasti. Gimana kabar lu di sana? Bla bla bla, itu udah obrolan permukaan banget deh. Lain ceritanya kalau gue follow dia punya Instagram, terus gue lihat nih, dia sama bininya pergi kemana, dia beli barang baru apa, atau kemarin dia jalan-jalan kemana, kita buka percakapan pun lebih enak. So, zaman sekarang menurut saya zaman sosial media. Kalau Anda mau prospek orang, Anda bangun jembatan di mana? Dari Instagram. Dan enaknya Anda sekali bangun jembatan bisa banyak. Contoh, Anda ikut retret. Saya kan Kristen ya. Anda ikut perkumpulan di gereja. Misalnya Anda di wihara, ada acara Dharma Talk gitu kan. Ngobrol sama kiri kanan 4. Lu IG-nya apa? Lu IG-nya apa? Lu IG-nya? Langsung kumpul. Ya kan ketemu 5, 6, 7 orang, 8 orang. Dari 5, 6, 7, 8 orang, nggak mungkin 8-8-nya tuh punya koneksi cocok sama lu. Udah pasti kagak. Pasti cuma 2 atau 3 yang cocok. Kenapa? Saya buktiin ya. Kalau gue ngomong benar, lu raise hand. Kalau gue ngomong salah, nggak usah raise hand. Tapi please aktif. Pernah nggak Anda ketemu orang, orangnya ngomong aja belum pernah. Koneksi sama Anda nggak ada. Anda ketemu cuma tatap muka begini. Tapi Anda ngerasa empat lihat mukanya. Anda ngerasa nggak cocok sama orang. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yang pernah, raise hand. Lu nggak kenal itu orang, lu nggak pernah ngomong, tapi lu suka aja sama tuh orang di pandangan pertama. Pernah nggak kayak gitu? Nah, gue cek nih yang raise hand siapa nih. Sorry.
Oke, lanjut. Loh, kok malah keluar? Bentar, teman-teman. Saya mau ngecekin yang raise hand, dia malah keluar. Wait. Oke, back to meeting. Nah, teman-teman, itu yang saya maksud. Jadi, setiap orang tuh gini. Setelah saya belajar lagi di Peru bahwa manusia tuh punya 4 tipe kepribadian, biasanya orang ini cocok sama 2 doang, 2 lagi secara alamiah saling nggak suka. Jadi saya ngerti, saya fokus ke situ, teman-teman. Nah, itulah cara bangun market yang saya juga ajarin ke tim saya sekarang. Bangun market tuh dari sosial media, branding kalau mau gampang dari sosial media, tapi nggak bisa cepet. Siapa sih orang yang suka pertama kali ketemu ditawarin? Nggak ada, teman-teman. Ya tentu mesti nyambung dulu, dia tahu kita peduli sama dia dulu. Nah, mau rekrut juga seperti itu. Nah, itu yang saya lakuin waktu zaman-zaman saya masih bangun market awal-awal, teman-teman. Banyak nggak tantangannya? Banyak. Nah, kalau teman-teman mungkin nanya, jadi saya sedikit cerita, nasabah saya itu banyak yang public figure, teman-teman. Banyak. Kayak Marcel Misha, kayak Sarah Hadian, Denada, itu semua klien saya semua, teman-teman. Samuel Ziguin, itu semua klienku semua. Pertanyaannya, pasti teman-teman mikir, kenal dari mana? Dikenalin siapa? Saya nggak kenal mereka sama sekali. Nol. Saya nggak kenal mereka sama sekali. Itu cuma bermula dari ketekunan saya. Jadi kalau teman-teman tahu, pokoknya rata-rata kalau artis lama dan muda, itu rata-rata klien saya deh, rata-rata. At least tahu aku. Gitu. Nah, tahu dari mana? Kenal dari mana? Teman-teman mau tahu story-nya? Saya cerita nih, teman-teman. Sebelum teman-teman nanya, saya makanya jawab dulu. Jadi saya bisa masuk ke lingkungan mereka itu karena dari 2 peristiwa, teman-teman. Peristiwa yang pertama adalah saya punya satu nasabah. Nasabah ini makeup artis. Nasabah ini sakit waktu itu. Sakitnya lah, teman-teman, diare. Seumur hidup dia nggak pernah masuk rumah sakit. Kemudian dia masuk rumah sakit, saya datang, saya bawain buah, kamar dia cuma PHS 500. Dia berpikir bahwa dia akan dijenguk sama teman-temannya. Ternyata tau nggak, teman-teman, orang ini emang kalau ngomong mulutnya jahat. Nggak ada yang jenguk. Jadi yang jenguk cuma si Eder. Datang bawa jeruk 6 biji. Nemenin dia ngobrol dari jam 1, pulang jam 7 malam. Ternyata apa yang saya lakukan itu sangat-sangat bermakna buat dia. Jadi setiap kali dia make upin artis, dia selalu cerita bagusnya Prudential, dia selalu cerita tentang saya, dia cerita bagusnya Prudential, dia cerita tentang saya. Sampai suatu ketika saya naik motor, udah bulan 11, itu pertama kali saya start Club Beijing. Saya udah bilang, saya berhenti di pinggir jalan. Zaman dulu tuh belum ada Alfamart, jadi banyak tukang teh botol di pinggir jalan. Saya minum teh botol, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, gue udah capek. Kalau sampai gue nggak dapet Star Club, bukan salah gue, salah lu. Itu saya ngomongnya lagi emosi, teman-teman ya. Ini kan lagi ngobrol santai. Gue udah kerja, udah ngomong, gue udah nggak tahu mau prospek siapa. Terserah deh, dapat enggak, bodoh amat. Saya udah ngomong gini. Abis saya ngomong begitu, handphone saya getar. Handphone saya getar, yang telepon adalah om tersebut, om yang makeup artist tersebut. Dia bilang sama saya gini, Dar, kamu tinggal di Mangga Besar kan? Iya om. Om lagi ada di Hotel X nih, lagi make upin si ini, saya nggak bisa sebut namanya gitu teman-teman ya. Datang deh. Hah? Saya bengong. Oke, saya datang, ketemu dia, terus dia bilang, Om udah sering cerita nih tentang kamu ke dia gitu loh, dan dia lagi butuh asuransi. Dia cuma cari agen yang bagus. Kamu servis dia sama kayak kamu servis Om ya. Singkat cerita, artis itu masuk, manajernya masuk, tantenya masuk semua, dan akhirnya saya berangkat ke Beijing untuk pertama kalinya. Star Club saya pertama, itu berkesan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tahu Asmiranda atau Jonas ya teman-teman ya. Itu juga salah satu, itu nasabah artis saya yang pertama-pertama teman-teman. Teman-teman tahu dulu, saking saya nggak punya uangnya, bensin motor saya tuh boros banget. Motor saya kan Ninja tuh boros banget bensinnya. Saya itu jualan handphone teman-teman. Saya jualan handphone di Kaskus. Singkat cerita, saya tahu tempat buat beli BlackBerry murah, saya jualan. Habis jualan, ya, Darman. Nah, habis saya jualan, terus tau nggak teman-teman, saya jualan sampai leader saya nyindir saya. Duh, ini anak udah kayak anakan jualan handphone nih, udah nggak jalanin asuransi. Padahal teman-teman tahu nggak,
Kalau teman-teman semua punya BlackBerry, ingat. BlackBerry itu kalau di-upgrade, itu 1,5 jam, kalau teman-teman ingat. Jadi saya jualan BlackBerry, saya tahu yang beli itu orang-orang kaya. Spare dari keuntungan itu 300.000 per barang, saya pakai buat saya makan sama buat saya isi bensin. Nah, ketika saya ketemu sama orang yang beli BlackBerry sama saya colok, saya upgradein gratis, mereka nggak usah bayar 150.000. Saya prospek mereka satu-satu. Saya dapat nasabah dari situ, teman-teman. Nasabah awal-awal saya. Nah, dapatlah satu artis. Saya colok itu handphone, dia beli, saya ingat dia beli 2 handphone ke saya anterin, hujan-hujan sama istri saya naik motor. Kalau teman-teman tahu Kelapa Gading, saya datang ke Kelapa Gading, udah jadi waktu datang nggak hujan, pas sampai sana hujan, jadi ngelindungin handphone di sini, tutup, istri saya peluk gini, sampai KFC udah. Akhirnya udah, saya bawa laptop juga, saya upgradein, saya prospek. Saya closingin dia 2 juta per bulan. Itu closing paling gede saya di saat itu, teman-teman. Tangan saya waktu dia tanda tangan masih gemetar. Saya bilang, wah Tuhan baik banget. Hari ini saya jualan handphone 2 biji, untung 600.000 sama closing 2 juta sebulan. Seneng banget, teman-teman. Hari itu semua yang dimakan rasanya enak. Baru 2 hari kemudian orangnya ngomong gini, Der, sorry, manajer gue adanya agent Prudential. Gue udah dimasukin ternyata. Jadi, polisi nggak jadi masuk. Itu rasanya, teman-teman, jantung turun ke perut, teman-teman. Sedih banget saya rasanya. Tapi ya udahlah, hidup harus berjalan. Saya bangun hubungan. Singkat cerita, masih orang yang sama ya. Singkat cerita, orang tersebut sakit, teman-teman. Orang tersebut sakit, syuting kelamaan, tipes. Udah gitu, kebetulan agennya yang dia masukin hamil. Jadi nggak bisa datang. Saya yang datang. Dokter udah suruh pulang jam 9. Saya datang jam 12:30. Saya ingat banget. Saya datang 12:30 karena dikabarin jam 11. Der, aku mau nanya nih kok Prudential belum keluar-keluar ya. Jadi ya, saya sampai rumah sakit, saya telepon, saya masuk, Der, ini Prudential kok belum beres-beres, bentar ya. Yang saya lakukan cuma keluar sebentar, telepon SOS nanya. SOS ngomong gini, Pak, udah dijaminkan ya, udah kirim. Jadi dia pikir dengan saya datang masalahnya beres. Paham ya teman-teman ya? Si happy banget. Wah, gara-gara si Eder beres nih. Emang agent hebat nih. Itu hokinya gua. Balik lagi kan hoki perlu ada persiapan. Kalau saya nggak datang juga nggak bisa. Habis itu saya bilang sama dia, Bro, ini lu dapet duit ya. Lu kan nginep 3 hari, lu dapet duit 3 juta. Hah? Jadi gue dikasih duit 3 juta? Iya. Masa sih? Bener. Singkat cerita, dia puas banget sama klaimnya itu. Nah, saya encourage dia. Bro, kalau lu puas, lu ceritain dong ke teman-teman lu bahwa, nah cara saya minta referensi sama nasabah, saya nggak pernah dikasih referensi. Teman-teman denger ya, saya tidak pernah dikasih referensi sampai detik ini. Secara langsung. Gue closingin si Erwin, terus Erwin bilang, si ini aja. Nggak pernah, Win. Tapi gue selalu pasang jebakan, selalu pasang kata-kata. Jadi gue selalu ngomong gini, contoh ya, gue praktekin nih, kalau teman-teman mau catat boleh, nggak juga nggak apa-apa. Win, kan lu udah cobain Prudential bagus. Di luar sana kan banyak agent-agent yang nggak tanggung jawab, nggak ngerti ngurusin klaim. Boleh nggak, Win, kalau udah temen atau saudara, kasih tahu mereka untuk pakai Pru. Dan kasih tahu masuknya sama gue. Tapi lu jangan ngomong gini ya, lu punya asuransi belum? Masuk aja sama ini nih agent gue. Jangan, itu pasti gagal. Kalau lu mau bantuin gue, ngomongnya gini, Win. Lu pakai asuransi nggak? Kemarin gue pakai Prudential, bagus loh. Lu tanya-tanya aja nih sama nih agent nih. Nih agent mah enak orangnya, gak maksa. Gua aja dulu nanya-nanya doang, agak pernah di follow up, dikejar-kejar. Pokoknya nih agent paling enak deh, dia jelasin. Lu mau masuk syukur, enggak juga nggak apa-apa. Nah, gue ngajarinnya begitu. Karena kalau di Jakarta, orang takut sama agent asuransi karena dikejar-kejar, di follow up, seminggu sekali di WA, 2 minggu sekali di WA. Jadi, saya ngomong gitu ke semua klien saya, termasuk dia. Dan dia praktekin. Dia kalau lagi kumpul di ruang syuting, ngomong, iya gue kemarin pakai Prudential, bla 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 bla. Agent gue bagus tuh. Gue demen, dulu gue kerjain. Gue tanya-tanya, begitu gue nggak masuk. Habis gue nggak percaya sih dulu. Orangnya santai-santai aja. Lu kalau mau nanya sama dia deh, daripada sama orang lain dikejar-kejar. Nah, cara ngomong gitu. Gara-gara case itu, udah deh, mulai deh kemana-mana lah teman-teman ya. Jadi kan di sandepan saya ada tuh klien-klien saya. Kesini. Dimulai dari kejadian seperti itu. Jadi poin yang saya mau ngomong adalah begini. Sama seperti filosofi bambu, teman-teman ya. Sama seperti filosofi bambu, mungkin apa yang Anda kerjakan sekarang, itu nggak kelihatan.
Teman-teman tahu kan bambu itu 4 tahun pertama pertumbuhannya cuma 3 cm, teman-teman. 4 tahun 15 cm. Kenapa cuma segitu? Karena bambu itu bikin pondasi di bawah. Nah, tapi ketika udah lewat 4 tahun, wah langsung teman-teman. Yang saya mau ngomong adalah gini, apapun yang Anda kerjakan sekarang kalau hasilnya belum kelihatan, tapi Anda ngerjain udah sungguh-sungguh, sabar. Pasti Anda akan bayar, nggak ada yang sia-sia taburannya. Tapi sabar, tetap kerjain. Tetap berkarakter bagus, tetap. Yang kedua, saya mau ngomong mengenai 10.000 jam. 10.000 jam selalu mau ngomong mengenai apa? Jatah gagal, jatah sukses. Setiap orang ada jatah sukses sama jatah gagal. Pasti. Pertanyaannya gini, dan jatah itu harus habis. Jatah itu harus habis. Pertanyaannya simpel, lu mau habisin kapan? Mau habisin tua, mau habisin muda? Kalau lu muda banyak kabur, banyak main-main, lu nggak habisin, it's okay. Mungkin muda lu nggak berasa happy-happy, tapi gue sering banget lihat orang yang di usia pertengahan, usia tua, mereka pontang-panting, mereka susah, dan mereka belum settle. Lu bisa kabur nih. Gue ketemu juga orang di usia muda dia main, di usia semi dia main, pas tua kebanting patah. Gue lihat juga. Yang gue percaya adalah jatah gagal harus dihabisin. Mau habisin kapan terserah lu. Tapi kalau saya boleh saran, waktu masih muda, lu habisin deh jatah gagal lu. Jadi waktu tua, jatahnya dikit-dikit doang. Makin banyak lu habisin, makin enak. Poin pertama itu yang saya pengen sampaikan. Poin kedua yang saya pengen sampaikan. 10.000 jam. Apapun yang Anda kerjakan, prospek, rekrut, apapun itu, ngerayu cewek, terserah. Ya, kalau Anda melakukan habisin jatah Anda selama 10.000 jam secara konsisten, Anda pasti jadi master. Bukan jago loh, master. Nah, banyak orang jadi jalanin prudensial 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi soal itu saya begitu-begitu aja hidupnya. Kenapa? Mereka kabur, mereka nggak prospek, mereka nggak jalanin, mereka nggak ketemu orang, mereka nggak gagal, mereka rekrut, mereka nggak ngerasain sakit hatinya kalau agentnya tiba-tiba hilang, agentnya ngebohongin mereka, agentnya susah diatur, mereka nggak ngerasain. Mereka kabur, mereka berkabur, mereka kabur, mereka kabur. Ya lu ngabisin 10.000 jam, lu jago kabur, ya lu nggak dapet apa-apa. So, daripada ngomong panjang lebar ribet, ingat 2 hal itu deh. Satu, setiap orang punya jatah gagal, mau habisin kapan. Yang kedua, udah belum pakai 10.000 jamnya. Saya nggak ngomongin Anda, saya ngomongin diri saya sendiri. Kalau buat jualan pribadi, mungkin saya udah pakai 5.000, 6.000, 7 jam saya. Mungkin. Saya udah 11 tahun di Prudential, ya kan? Tapi untuk rekrut, untuk bangun tim, saya mungkin baru pakai 2.000 jam saya, 2-3.000 jam saya. Dan sekarang saya lagi mau pakai sebanyak-banyaknya gitu. So, setiap orang punya kelemahan, tapi kalau teman-teman pakai terus-menerus, hasilnya pasti baik. Itu yang saya mau ngomong, boleh masuk ke bahan. Nah, oke, saya mau materi lama. Mestinya ya 15-20 menit lagi selesai. Biar teman-teman nggak bosan. Next. Next. Oke, ini awal-awal teman-teman kalau mau tahu kenapa kan saya zaman dulu, inilah hidup saya zaman dulu teman-teman seperti ini. Next. Next. Nah, ini yang saya cerita teman-teman, ini motor buat saya prospek teman-teman. Next. Ini penampakan saya teman-teman waktu closing awal-awal nih teman-teman ya. Next. Nah, saya mau cerita semua hal yang pertama dari Prudential. Ini pertama kali saya naik pesawat terbang teman-teman, saya ke Bali. Ini pertama kali dari Peru teman-teman. Sambil next aja, saya cerita-cerita santai. Ini first time saya injek kaki saya di luar Republik, mulai gemuk. Di luar Republik Negara Indonesia teman-teman, luar NKRI ya ini teman-teman. Beijing saya pertama kali teman-teman. Next. Ini tim saya pertama kali nih teman-teman. Ya semua selalu ada yang pertama. Nggak ngerti, bangun tim, datang training, bilangnya datang-datang nggak datang, dan kenapa layar jadi putih doang. Ya, ini awal-awal teman-teman, pertama kali. Next. Oke, tadi saya bilang ya ini yang ke Bali ya sama kru ya. Next. Ini teman-teman lihat deh betapa itemnya saya saat itu. Iyalah, dekil banget teman-teman. Kalau tiap hari naik motor ngarungin Jakarta tuh leader saya teman-teman. Yang saya bilang tinggi 185. Next. Nah, ini makin montok nih teman-teman ya. Ini SUM saya. Next.
Nah, ini 2013 saya jadi agency manager. Kalau sekarang ada teman-teman ya. Di 2013 inilah saya merasakan pertama kalinya ditransfer 3 digit dari Peru, teman-teman. Next. Nah, saya mau cerita ini, teman-teman. Ini penutup. Minder jadi agent. Di sini saya mau lihat partisipan ya. Oh, si Erwin masih angkat tangan, Freddy masih angkat tangan, Lydia masih angkat tangan. Oke, sekarang raise-nya di off dulu. Saya mau teman-teman jawab jujur ya. Di sini siapa yang ngerasa mungkin saat ini boleh, atau pernah boleh, tapi saya mau tahu apakah saya gila sendirian ya. Ada nggak di sini yang ngerasa minder jadi agent? Maksudnya minder dengan profesi kita. Kalau teman-teman pernah ngerasain itu, boleh dong bantu saya raise hand. Oke, saya di sini lihat ada Lydia, ada Erwin, even levelnya Darman guys, dia angkat tangan. Sanders juga sama, dia angkat tangan, dia pernah ngerasa minder jadi agent. Renaldi, dia juga pernah ngerasa minder jadi agent. Oke, berarti di luar itu yang lain kalian semua pede banget ya jadi agent ya. Oke, saya mau cerita pengalaman jujur saya ya teman-teman ya. Saya pertama kali jadi agent, saya nggak minder. Karena saya nggak ngerti apa-apa. Tapi yang bikin minder adalah ya teman-teman di kantor. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, lama-lama ya. Saya ngerasa gini loh, saya reuni. Gue dulu di sekolah jagoan. Kita reuni, kita punya geng ber-15, ada cewek, ada cowok, ber-20 malah. Kita kumpul reuni, kerja di mana, kerja di mana. Satu di PWC, satu di Citibank. Oh iya, oh iya, oh iya. Giliran saya, karena saya salaman. Ya di mana, Dar? Prudential. Senyap. Mereka nggak ngomong apa-apa, teman-teman. Terus, kok saya ngerasa kayak zaman dulu ya, saya ngomong 2009 ya. Gue jadi agent kok, kayaknya kayak mantan pacar saya punya mama bilang, aduh kerjaan begini mah jangan diseriusin, ya mendingan di double. Pokoknya udah gitu yang lebih gilanya lagi, saya punya temen bilang kayak gini, aduh udah pada kerja kayak gitu, mendingan udah deh jadi sales kartu kredit aja sini, gue masukin sini. Pokoknya banyak yang kalau ngomong tuh ketika saya ngomongnya saya full time di Prudential, mereka bukan merendahkan, nggak ada, lingkungan saya nggak ada yang begitu. Tapi mereka kayaknya kesian gitu loh. Kayaknya gue goblok gitu teman-teman. Kayaknya saya tuh milih kerjaan ini tuh kayak diguna-guna, nggak ada otaknya gitu loh. Kayak di brainwash gitu. Padahal saya memang nggak lihat visinya bahwa ini bisa passive income dan whatever. Saya nggak belum lihat. Tapi saya tahu kerjaan ini oke gitu loh. Tapi kok pandangan masyarakat saat itu nggak sekeren itu ya mengenai pekerjaan itu. Sempat ada ujung-ujungnya rasa minder. Rasa minder, kerja di mana, Prudential, kayak kok mau ngomong keluar dari dalam tuh berat gitu loh. Itu yang saya alamin, teman-teman. Tapi ya saya mau bersaksi sama teman-teman di sini. Nah, ini poin penghujung nih saya mau ngomong. Saya mau bersaksi sama teman-teman begini. Waktu terus berlalu, ketika saya pertama kali sampai startup Beijing saya posting di Pad, saya posting di BBM. Teman-teman saya tahu saya pertama kali keluar negeri. Ketika reuni tahun kedua, mereka bilang apa? Der, selamat ya, Der, selamat ya, Der, selamat ya. Ya, Beijing doang sih juga nggak ngerti waktu itu bahwa Beijing ya biasa aja. Tahun kedua, saya berangkat ke Eropa pertama kali, saya sering posting mereka, saya siang-siang jalan-jalan, saya nonton, saya refleksi, pokoknya hidup saya terlihat punya waktu. Ketika reuni tahun kedua, mereka selalu bilang apa? Der, enak banget sih kerjaan lu, enak banget sih lu bisa jalan, ini, itu. Mereka bilang pokoknya kerjaan gua enak banget. Sekarang, setiap kali reuni, mereka selalu bilang, kerjaan lu adalah kerjaan yang paling enak. Dan income saya, kalau misalnya mereka bukan yang punya PT, punya perusahaan, by the way saya sekolah di sekolah orang kaya soalnya, income saya paling gede. Dan saya berpikir akhirnya begini, bukan masalah kerjaannya apa, tapi seberapa seberapa tanda kutip banyak uang yang lu dapat. Ujung-ujungnya bukan kerjaannya kok. Misalnya Sanders nih, ya kan, kelihatan nih bro Sanders muka lu di sini nih, pakai topi putih, dagang bakso, contoh. Bro, kerjaan lu apa bro? Jualan bakso. Mungkin waktu gua salaman sama lu, gua akan mandang lu sebelah mata. Di mana? Bakso gua udah ada 5 rukonya. Langsung jadi ganteng lu, beneran. Tapi emang begitulah cara manusia memandang, ya kan? Lu mau dagang bakso, misalnya si Erwin nih, ya kan, mukanya kayak orang Korea nih, Win, kerja apa? Ya, kecil-kecilan bro, mungutin sampah. Hah, serius mungutin sampah? Iya, gue punya pabrik daur ulang. Jadi ganteng dia mendadak.
10 kali lipat dibandingkan BTS. Kenapa? Bukan masalah kerjaannya, brother. Masalah apa yang lo hasilin. Begitu juga di bisnis kita. So, kalau di bisnis kita saat ini, income-nya lu masih biasa-biasa aja, lu nggak usah minder. Nanti income udah gede, lu jadi keren. Semua orang jadi bilang kayak, gila ya, emang muka lu di sini, emang hoki lu di sini, dan bla, dan bla, dan bla. Terakhir gue mau ngomong, bukan seberapa keren title kerjaan lu, seberapa gede income orang ya. Kalau lu bener-bener mandang dengan cara dunia. Nah, gue mau share dari income 70.000, 100.000, sampai gimana sih perjalanannya. Jangan, maksudnya gini, kenapa gue tadi cerita detail mengenai background gue? Bukan gue mau bersyukur gue hidup gue berantakan di masa lalu, enggak teman-teman. Tapi gue mau bilang gini, kalau lu, sorry ya kalau ada orang lebih tua dibanding gue ya, gue ngomongnya lu. Kalau lu punya bapak emak, lu masih punya saudara, lu pendidikannya pinter, lu punya teman banyak, lu starting, lu apalagi dari keluarga menengah atau dari keluarga kaya, lu masuk ke bisnis ini, gak kayak gue. Dan at least sejelek-jeleknya, gak usah kayak Darman deh. Lu gak bisa sama kayak gue. Menurut gue otak lu ngaco, bro. Ada yang salah dalam hidup lu. Kenapa? Lu lihat loh, bahannya. Gue seberantakan itu. Orang tua kagak ada, Inggris nggak gitu bisa, Mandarin nggak bisa, otak tumpul, demen main game, hobi ribut, masuk kru, mau belajar pelan-pelan, mau ditempa, mau habisin jamnya, jangan. Nah, gue share, boleh masuk ke slide. Ini adalah perjalanan gue di kru. Jangan di screen capture ya, tapi cuma cerita doang. Next. Nah, ini pergantian kendaraannya. Gue pertama kali beli mobil second kok nih. Yaris, kenapa? Gue kapok, teman-teman. Naik motor ke Cinere, nemenin orang yang tadi makeup artis itu. 1,5 jam, pantat gue flat naik motor. Akhirnya ada duit sedikit, gue beli mobil second. Ingat banget, waktu income masih 12 juta, beli mobil cicilannya 5 juta, teman-teman. Bisa nyetirnya? Nggak bisa nyetir. Jadi saya beli mobil ini, showroom mobil bekas, pulangnya saya suruh teman saya yang bawa. Saya belum bisa nyetir, tapi saya beli dulu. Next. Udah bisa nyetir, saya ganti lagi. Next. Ya, saya ganti lagi. Next. Saya ganti lagi. Oke, next. Saya bisa beli mobil buat adik saya. Next. Saya bisa beli apartemen yang sekarang saya tinggalin. Saya juga bisa beli rumah yang sangat di tengah kota saat ini. Next. Nah, ini adalah perjalanan saya di Prudential, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di 2010, udah sama bonus, teman-teman. 31.03.2010. Kalau teman-teman sama bonus 12, ya berarti average income masih 78 lah, teman-teman. Boleh next lagi? Di 2011, teman-teman udah sama bonus. Kalau dikerjain, dijalanin ya, kurang lebih average income-nya 20-an deh, teman-teman. 2011. Next. Tapi ini, teman-teman, di 2014, teman-teman. Di 2014, kalau namanya nama saya, berarti itu dari tim income-nya. Next. Kalau namanya istri saya, itu berarti income-nya dari jualan. Masih jualan. Masih ya berusaha deh jualan-jualan. Mudah-mudahan bisa belajar. Next. Ini di 2015, teman-teman. Ini di 2015 juga jualan. Next, lanjut. Ini di 2017. Dari tim, dari passive income-nya, dari bisnisnya. Setiap orang punya ini dari jualannya. Jangan di next dulu. Yang saya percaya adalah gini, Anda mau jalan bisnis Prudential bisa macam-macam. Anda bisa dagang asuransi, Anda bisa bisnis asuransi. Semua orang punya pilihan. Kalau saya memilih melakukan dua-duanya, dan pelan-pelan saya akan switch untuk ke bisnis asuransi. Terutama saat ini ada yang namanya ORGen. Itu gila banget, teman-teman. Next. Ini istri saya di 2018. Next. Ini saya pribadi. Next. Ini Maret 2019. Next. Ini Maret 2019.
terus bertumbuh. Next. Ini saya Juli 2019. Next. Ini udah habis deh. Next masih ada nggak 2020? Nah, teman-teman, akhir cerita saya nggak ngomong banyak-banyak. Teman-teman kan setiap minggu kan pasti ada speaker yang ngomong harus A, harus B, harus C. Saya cuma cerita share itu yang saya rasain, itu yang saya lakuin. Saya berharap ini bisa berimpact buat teman-teman. At least buat seminggu ke depan aja deh. Guys, bonanza guys, 80%. 11 tahun gue di Prudential, kagak ada bonanza 80% 2 bulan. Nggak ada. Kalau ada, gue kasih 100 juta orang yang ngomong 80% 2 bulan. Sini gue kasih. Nggak ada. 300 juta Anda bisa berangkat ke London, injek kaki ke London. Gue mau tes di sini. Gue udah cek ke hall SAD gue. Yang baru, yang pernah injek kaki ke London di hall SAD gue, nggak lebih dari 5, nggak lebih dari 10 malah. Gue nggak yakin. 7 ke bawah. Saya mau tanya di sini, yang udah pernah ke London injek kaki, siapa di sini? Tolong, yang udah pernah tolong dong raise hand. Ini Lydia sama Freddy raise hand-nya nggak stop-stop nih. Tangannya nggak pegel, Pak. Lydia sama Freddy Konjayaya udah pernah ke London juga ya? Oke. Nah, rata-rata di sini belum pernah berangkat, teman-teman. Teman-teman tahu kan, London itu sekarang udah nggak gabung lagi sama Uni Eropa. Visanya kita akan beda, dari dulu juga beda. Visanya akan beda. Teman-teman kalau pergi sama Prudential dijamin dapat, kecuali pernah lakukan tindakan kriminal. Kalau saya jadi Anda, 2 bulan ini buat lu yang belum full time, kali ini kuat pinggirin kerjaan utama gue fokusin ke Prudential. Ya elah, 2 bulan doang, teman-teman. 300 juta berangkat kapan lagi? Duduk manis, tidur di hotel bintang 5, di tengah kota, lu bisa nonton Liga Inggris. Wah, nggak kejar. Nggak ada obat sih. Paling itu aja, teman-teman. Kalau saya ngomongnya keras, saya minta maaf. Tapi itu gua gitu loh. Gue mau, ya kalau gue sukses, kenapa kalian nggak maju juga bareng-bareng, ya? Kalau udah mau tanya, boleh. Kalau udah mau bobo juga boleh, ya? Thank you, teman-teman. Wih, luar biasa banget ya. Thank you buat Bro Eder yang sudah sharing buat kita semua. Teman-teman, boleh kasih tepuk tangannya dong. Mana tepuk tangan virtualnya atau yang mau kasih on ya. Thank you teman-teman semua. Wow, thank you ya Bro Eder sudah sharing banget kepada kita semua dari yang perjalanannya semuanya ya. Teman-teman, kita dapat kesempatan oke banget nih malam hari ini ya, teman-teman. Bro Eder mulai dari 2009 ya. Teman-teman juga bisa belajar banyak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman di bagian chat teman-teman ya. Teman-teman boleh bertanya. Boleh ya Bro Eder ya, kalau ada yang mau bertanya ya, silakan ya. Boleh dong, silakan. Ya. Kalau memang mau ngobrol-ngobrol santai, boleh. Yes, ini oke banget nih teman-teman. Kita bisa ngundang speaker ya, jauh-jauh teman-teman. Kita di Makassar tapi bisa belajar banyak gitu loh. Oke teman-teman, yang mau bertanya silakan boleh raise hand atau teman-teman boleh bertanya di grup chat. Kita boleh bahas sama-sama nih. Apa yang kira-kira akan membuat apa yang teman-teman bertanya. Dari Darman. Tadi Lydia katanya mau bertanya katanya. Tapi Darman yang ngomong. Lydia. Lydia-nya masih aktif, bagaimana Lydia? Lydia, menanya apa? Saya yang tanya nih, daripada diem, bosen. Kalau masih diem, gimana ya? Gimana lu mau jalan? Lu aja nggak aktif, bro. Ayolah, kalau dia tanyain. Ditanyain balik loh, bukan bertanya. Koko Darman mau nanya. Ayo, Koko Darman apa? Aman lah, kalau saya aman-aman, nggak ada yang tanyain. Darman, lu perlu tanya apa? Dia niup, 1 miliar api. Berat lawan dia mah. Amin. Masih kerja, Dia bro. 1 M artinya. Gila ini orang. Oke, Bro Eder, ada pertanyaan yang muncul di chat kita nih dari Lydia, benar Lydia Li. Tadi ditanya SOS tadi apa ya Kak katanya? Ada ya sempat tadi bahas SOS. Oh, SOS. Enggak, itu loh yang tadi waktu saya ngurusin klaim, kan kartunya pasti pakai SOS zaman dulu. Jadi saya telepon SOS maksudnya. Waktu saya sampai ke sana, saya telepon SOS. Saya nanya pengurusan klaim ini gimana, dibilang, oh Pak, penjaminannya sudah dapat diberikan. Jadi hokinya saya. Jadi persepsi nasabah adalah ketika Eder datang beres. Padahal nggak saya datang pun beres. Saya datang di waktu dan jam yang tepat aja. Itu yang saya pengen sampaikan. Oke. SOS provider ya berarti ya. Provider dari Prudential ya, SOS ya. Oke, terjawab ya di Lydia ya.
Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih dari saya. Untuk Boleh bro. ya timnya itu dari Bro Eder, jadi membangun timnya itu di mana sih teman-teman yang tadinya yang tadi itu ya, yang bilang bahwa mungkin yang dalam tanda kutip tidak memotivasi itu ya. Maksudnya dari jumlah timnya itu dibangun dari mana? Apakah keluar-keluar kota juga atau hanya di Jakarta atau Enggak, gimana? saya pernah membangun tim luar kota, tapi karena saat kapasitas saya belum cukup, dalam arti saya tuh orangnya kan suka nggak fokus kan, sanguin kan, suka lupa. Nah, jadi kalau bangun tim luar kota banyak nggak kepegang. Jadi saya fokusnya bangun di Jakarta aja. Siapa sih yang direkrut? Nasabah sama temen, gitu. Cara rekrutnya gimana? Ya ajak aja ke MBO, undang ke kantor. Pokoknya bener-bener konvensional deh. Nah, kalau sekarang saya udah mulai untuk undang-undang ke Grand BOP yang diadain pusat kan, yang diadain kan speakernya bagus-bagus tuh. Betul. Ya elah, logika aja gini, ada GBOP. Masa iya sih undang Zoom online 2, 3, nggak usah 2 deh, 3 orang. Zoom loh, duduk manis, nggak usah nyalain video, dengerin. Masa lu nggak bisa? Terus lu bisa mempengaruhi orang lain. Nggak nyambung gitu kalau lu ngerasa ada susah. Aduh, pokoknya patokannya begitu aja. Sekarang malah jadi lebih simpel ya. Orang nggak perlu keluar Iya. rumah, nggak perlu macet gitu ya. Hidupin aja udah bisa ikut acara gitu ibaratnya ya. Iya, zaman dulu kita mesti Sabtu ke kantor. Sekarang gara-gara corona nggak ke kantor. Malah enak. Meeting direct, kumpul. Habis semua ikut acara hari Sabtu by Zoom, kumpul by Zoom juga 15-20 menit. Tanya kabar, kerjanya gimana. Enak. Closing bisa virtual. Masalahnya, Betul. orang ada yang pintar sama kurang pintar. Kalau yang pintar, mereka lihat ini semua jadinya peluang. Gara-gara corona jadi bonanza 300 juta doang, berangkat startup cuma 300 juta doang, closing bisa tetap bisa virtual, orang juga jadi lebih takut, lebih aware sama asuransi. Teman-teman, sorry ya, saya ngomong nggak enak nih. Kalau lu pikir jualan susah, aku mau kasih tahu kabar yang keren banget. Lu bener. Saya yakin Anda bisa kasih saya fakta, 100 fakta kenapa jualan dan rekrut susah. Dan saya yakin 100-100-nya benar. Tapi saya juga bisa kasih 100 fakta kenapa jualan itu tetap bisa dilakukan. Gue nggak bilang mudah loh. Masalahnya adalah semua yang Anda percayai itu yang jadi realita. Itu yang ngeri dari otak kita. Otak kita adalah hamba yang hanya mengikuti apa yang kita pengen. Lu bilang susah, dia akan lihat semua yang susah di depan mata lu. Lu bilang bisa, dia akan kasih semua peluang di depan mata lu. Itu yang ngeri dari otak dan alam bawah sadar kita. Gitu. Wow. Tuh, catat teman-teman, catat. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau pengen tahu lagi atau mungkin yang gue lagi ada tantangan di sini nih, ya? Atau gue lagi recruiting, gue lagi ngejarin omset gue gitu ya? Silakan teman-teman, ini kesempatan emas banget teman-teman, kita bisa sharing-sharing, kita bisa bertanya pada yang sudah duluan lakukan gitu ya, yang mungkin dari Bro Eder jam terbangnya sudah lebih tinggi daripada kita nih gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari siapa? Oh, Reski. Ada yang mau ditanyakan dari Reski? Belum ya? Oke. Erwin? Siapa tahu lagi mengetik ya. Oh, Erwin ya. Kalau Eder selama ini nasabah banyakkan referensi, iya Win. Jadi Yes. nasabah banyakkan dari referensi, cuma nggak langsung. Jadi setelah udah berjalan berapa lama, mereka kasih referensi. Dan by the way, gue jalan juga Instagramnya. Jadi Instagramnya itu jangan mati. Jadi saya brandingnya di Instagram. Kan masih banyak teman SD, SMP, SMA, kuliah yang belum ke-reach, yang belum masuk sama saya. Paling masuk 0, berapa %. Tapi gimana caranya supaya saya bisa nggak bingung, nggak capek menginformasikan ke mereka bahwa saya adalah orang yang bagus, bertanggung jawab, dan saya juga agent yang oke. Saya ulang ya, saya orang yang bagus, baik saya di Prudential atau enggak, saya orang yang bertanggung jawab dan ramah, baik saya di Prudential atau enggak, dan saya agent Prudential yang bagus. Cara yang paling efektif dan paling mudah adalah melalui IG. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya dia bisa ngelihat IG saya? Saya nggak selalu ngomongin Prudential di IG saya. Saya combine antara hidup yang menarik, kadang-kadang selipin perlu sesuatu yang lucu, selipin perlu intinya orang terpancing, atau kalau buka story saya, penasaran. Teman-teman harus tahu prinsipnya IG itu diciptakan apa buat pamer. So, pakai itu. Pakailah buat pamer. Pakai pamer buat kehidupan Anda, pamer buat yang lucu-lucu. Nah, dari situ Anda bisa lemparin message. Buat apa orang bikin akun-akun yang punya pengikut 100, 200 ribu, 300 ribu follower? Karena apa? Dari 300 ribu follower itu, kalau lu jualan ting-tong barang X, pasti ada 50-60 yang beli dari antara 300 ribu. Kalau dari 1 juta, lebih banyak lagi chance-nya. Itu yang saya maksud gitu.
Intinya bikin orang terhibur, dan saya jualannya banyak juga lewat Instagram. Kurang lebih gitulah, teman-teman. Sip, sip. Tadi barusan Bro Ya. Eder bilang bahwa Hmm. kan intinya karirnya di Prudensial udah ada lebih dari 10 tahun ya, tapi masih ada beberapa teman-teman sekolah dan sebagainya yang belum ke-touch ya, belum selesai pun itu ya, Oh, masih banyak banyak. banget. Banget. Karena kan nggak ada jalurnya. Nggak mungkin saya datang tiba-tiba, bro, apa kabar? Jadi gue mau nawarin asuransi. Nggak mungkin, itu jelek. Jadi saya biasanya soft selling. Ngobrol dulu, bangun hubungan dulu. Nah, cara soft selling paling enak ya dari IG. Follow-followan di IG, sering WA dia, sering ngobrol. Masa nawarin? Ngomong-ngomong. Anggaplah ada 20 orang. Saya pupuk 2-3 minggu, 1 bulan. Setelah 1 bulan, panen satu-satu. Kan bisa. Dan dia udah tahu saya agent. Dari awal saya nggak nawarin. Mereka juga lebih halus gitu, intinya. Jadi memang mesti sistemnya jalan, muter semua. Oke. Gitu. Tuh, teman-teman belajar banget tuh. Teman-teman SD, teman-teman SMP, SMA ya, itu kalau digali satu kelas bisa berapa banyak orang ya? Nggak habis-habis itu Iya, ya. banyak. Kontak balik lagi satu-satu teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, menarik nih. Teman-teman ada yang lagi mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang kepikiran apa gitu yang masih pengen bisa kita diskusikan, kita tanyakan pada Bro Eder pada malam hari ini? Silakan ya teman-teman, bisa langsung dari chat atau raise hand atau mau bicara langsung sama Bro Eder, silakan. Oke, jadi kita bisa sambil ngobrol sambil belajar. Dari Darman, ada yang mau disampaikan ya? Ya, silakan Darman. Ya, kalau teman-teman yang direkrut itu apa cuman seputaran teman-teman sekolah yang lama, teman kerja gitu, atau dari pengusaha juga atau gimana? Oh, jadi gini sih, Man. Nggak ada sih kalau yang jauh-jauh. Cuma 2 calling gue, temen sama nasabah. Udah, itu doang. Nah, kalau gue rekrut, biasanya gue selalu gini, orang kan selalu pengen orang direkrut jadi leader. Nah, gue tentu juga pengen merekrut orang jadi leader, tapi nggak semua orang mau jadi leader. Jadi gue selalu bagi Hmm. rekrutan gue 5 nih, Man. Hmm. 1, orang yang direkrut tentu yang pengen jadi leader. Ini idaman semuanya. Tapi ada juga 1, ibu rumah tangga yang dulunya macan, tapi gara-gara punya suami yang lebih macan lagi, dia di rumah. Suaminya lebih kaya. Kayak contoh, misalnya lu udah sama bini lu kaya nih, lu ngomong sama bini lu, "Yang, kamu gak usah kerja ya, urus anak aja. Berapa gaji kamu? 10 juta. Gue kasih 15 juta. Udah lu di rumah." Orang kayak gini nih, bagus banget buat direkrut. Mungkin mereka nggak mau jadi leader, tapi mereka jualannya jago, karena mereka butuh aktualisasi diri. Nah, yang ketiga, sadar nggak kalau lu perhatiin di MLM ya, lu dengerin omong gue baik-baik, lu perhatiin di MLM deh. Kayak, apa sih tuh yang Network 21, CNI, terus Amway, itu banyak loh orang-orang kaya loh. Kalau di Jakarta tuh kan di daerah Pik tuh ya, ada gengnya, geng Amway, gila, naik Ferrari, naik Lambo, gue bingung, nyari duitnya nggak? Enggak. Mereka cari kumpul-kumpulnya, mereka cari aktualisasi dirinya, mereka naik ke panggung, mereka suka, udah itu doang yang mereka cari. Nah, itu kan market, lu bisa nggak masuk ke situ? Nah, gue juga menampung di situ, gue punya satu agent yang tiap tahun Star Club tapi nggak mau jadi leader. Kenapa? Mereka suka jualan asuransi, mereka suka apresiasi sama Prudentialnya. Jadi kita punya pikiran lebih luas. Jadi, tapi kalau lu nanya sama gue siapa market rate itu, muternya itu doang sih. Saudara lagi, nasabah, sama temen orang yang baru gue kenal. Udah itu doang. Coaching timnya gimana? Per minggu, per bulan dikumpulin semua atau gimana? Nah, kalau ngomongin coaching itu, yang sebenarnya yang sistematis tuh teman-teman kita di Millennial Leaders tuh, ya, Sika lebih sistematis, siapa yang jago-jago ya gue, Irsan sistematis. Nah, gue nggak terlalu sistematis. Intinya gini, kalau gue agent baru masuk, belum dapat duit dari Pru, gue nggak bakal ngomelin dia. Karena dia belum lihat bisnis ini berharga. Poin pertama adalah ketika gue bisa rekrut agent, gue nggak tempelin dari awal tuh, gue nggak manjain dalam arti gini, JI gue beresin, ini gue tempelin, ini gue kerjain. Enggak. Biasa saringan awal gue disuruh di situ. Kalau zaman dulu mesti dia ujian ke Kokas, gue suruh dia ke Kokas. Kalau dia nggak mau, gue temenin nggak apa-apa. Tapi yang penting dia mau usaha. Intinya seberapa banyak investasinya dia, itu yang membuat dia terikat. Gini, gue kasih analogi bodoh deh. Di sini ada yang pernah kan patah hati. Jadi contoh, lu pernah ngejar satu cewek, gue cowok, jadinya gue ngomongnya cewek ya. Atau cewek pernah ngejar cowok waktu zaman-zaman dulu pacaran atau kuliah. Lu udah nemenin dia, Sabtu lu apelin,
belum pacaran lo ini, lu PDKT deh, lu investasi sebanyak-banyaknya, dia nolak lu, terus tiba-tiba lu ngerasa sakit hati banget, lu ngerasa nangis gitu, lu ngerasa gimana banget, kalau lu sadar secara psikologi, lu bukan nangis karena dia nolak, lu nangis karena lu sudah berinvestasi terlalu banyak. Apapun yang lu berinvestasi terlalu banyak, ketika itu lepas, lu pasti ngerasa sakit. Apapun. Nah, ini juga bisa lu pakai di flu. Nah, gue berusaha supaya agent gue tuh banyak berinvestasi. Investasi waktu, investasi pikiran, dari mana? Dari training, Zoom, gue ambil waktunya mereka. Investasi pikiran, gue kasih mereka kontes. Jadi gue berusaha untuk seperti itu. Nah, kalau ngomongin coaching sih, orang lebih seperti itu. Terus kalau produk, ya tawarinnya gue nggak kalau ngajarin produk, gue nggak ajarin semua produk banyak banget. Gue cuma ajarin produk dulu 3, Linktem, CCB, PPH. Sekarang ya udah ngajarin lebih gampang lagi. Terus cinta, PCB, PSS, udah itu doang. Itu dulu deh, mereka closing dulu deh, PSS, closing, ada rasa pemenang. Otak nggak bisa dibohong, otak gampang dibohongin. Oh, gue closing, mau lu closing diri sendiri, lu mau closing keluarga, dia bilang, gue bisa. Nah, ketika udah closing 1, 2, 3, 4, baru diajar lebih advance lagi. Kalau gue begitu. Nanti baru kesisih. Mana yang lihat bisnis ini sama seperti apa yang kita lihat, mana yang enggak. Mana yang ya udahlah, ini bisnis kedua dia, ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Nggak masalah, gitu. Kalau gue sih realistisnya begitu ya. Ya, oke. Sip. Udah Oke, jelas semua nih tambahkan teman-teman. Udah nggak ada yang lagi kan? Oke, teman-teman, sebelum kita ini, thank you banget ya, Bro Eder ya, sudah sharing pada kita. Boleh teman-teman kita, sebelum kita mau menutup sesi kita, boleh ya, teman-teman kita boleh munculin video, kita foto bareng dulu ya, dengan Bro Eder ya. Nanti saya akan kirimkan, saya capture sama-sama teman-teman. Wah, tuh muncul satu-satu tuh semua. Tung videonya. Wah, saya mau lihat nih. Iya, Siapa orang-orang aja yang muncul orang-orang itu semua. hari ini. Boleh dimunculkan foto-fotonya. Ya. Bro Ronald, rambutnya panjang nih kayaknya nih. Geraldo, Coba. ya Angel, Ya. Mulyana Lewijaya, silakan. Bro Eder sensor dulu ini. Bro, wah. Siapa yang mau disensor nih? Wah, ngeri nih. Edwina Tendian, halo, Wadi. Halo. Ya, teman-teman yang belum muncul, Agnita, Sinta yang belum munculin, boleh munculin. Lydia mana? Ya. Patrick, Agnita, ya, Lydia. Sinta, Rio. Oke. Ya, ayo. Nah, Lydia tuh muncul. Geraldo, oke. Thank you, Ronaldo. teman-teman. Yes. Oke. Teman-teman, kita foto dulu ya, sama-sama ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Bentar lagi. 1, 2. Ya, ini udah muncul juga. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir semuanya. Thank you sekali lagi Bro Eder. Thank you, Bro Eder. Thank you buat sharingnya. Keren banget. See you. Thank you Bro Eder. Thank you Bro Darman. Thank you semua. Thank you Lions. Yes, oke. Thank you ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Semangat pagi semuanya. Oke, thank you.